Halo kelas, perkenalkan nama saya Wendy Kesuma, biasa dipanggil Pak Wendy. Saya di sini selama semester ini akan menjadi dosen kalian di mata kuliah Ekonomi Moneter ya. Saya mohon maaf di pertemuan pertama ini tidak bisa berhadir secara langsung karena saya sedang berobat dan syukur hari ini tadi semuanya berjalan dengan baik. Jadi sekarang saya dalam masa pemulihan ya. Tapi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan hadir di dalam kelas bersama dengan teman-teman mahasiswa. Bisa dicatat di depan ada nomor HP WA saya. Apabila ada perlu silakan dihubungi ya. Baik, di sini saya tidak sendiri. Sebagai salah satu tim pengajar, saya dibantu oleh salah satu asisten dosen, namanya Fauzan ya. Silahkan dipanggil biasanya Bang Fauzan. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, diperjelas terkait perkuliahan, Bang Fauzan senantiasa bisa membantu juga. Oke, pada pertemuan pertama ini saya akan membahas RPS, bagaimana saya menilai, bagaimana kita melangsungkan ujian, dan beberapa aktivitas lainnya ya, seperti siapa ketua kelasnya, lalu buat grup WA ya, dan tolong saya di-invite. Dan nanti siapa ketua kelasnya tolong perkenalkan diri juga di dalam grup WA-nya setelah saya masuk. Dan nanti terakhir jangan langsung pulang ya, dipastikan nanti saya minta bantuan oleh Fauzan pembagian siapa yang presentasi setiap minggu ya, karena penilaiannya nanti dari presentasi. Baik, saya mulai dari RPS terlebih dahulu. RPS ini bisa diakses di Adlink ya, silakan di-download nanti di Adlink. Sudah tersedia di Adlink ya. Kalau nanti ada yang kesulitan juga mengaksesnya lewat Adlink, pada saat saya sudah bergabung di WA, saya juga akan mengupload ini di WA ya, bagikan ini di WA. Baik, ini adalah RPS dari Ekonomi Moneter. Kita ke pertemuan pertama overall dulu ya. Kita membahas semuanya dan RPS dan lain-lain. Oke, pertemuan kedua itu kita membahas tentang sejarah uang ya. Karena mengerti sejarah uang ini nanti akan mengerti nilai dari uang, bagaimana kita memandang uang juga nanti mungkin akan berbeda setelah belajar ini ya. Misalnya saya ajak sedikit berpikir, zaman dulu kan gak ada uang ya. Kok bisa sih muncul uang? Bagaimana cara orang memunculkan uang? Bagaimana 100.000 rupiah yang warna merah itu bisa diakui 100.000 rupiah? Kenapa yang biru 50.000? Kenapa nggak dibalik misalnya ya? Kok nilainya bisa diakui semua orang sih? Nah itu, nomor 2 ya, pertemuan 2 nanti kita bahas. Pertemuan ketiga itu adalah permintaan uang ya. Jadi seperti di ilmu ekonomi ada permintaan, ada penawaran. Tapi ini spesifik pertemuan 3 permintaan dari uang. Nomor 4 penawaran dari uang ya. Karena permintaan dan penawaran ini menentukan nilai dari uang ya. Seperti sekarang kondisi rupiah lagi kurang bagus ya, melemah. Nah, itu ada hubungan dengan permintaan dan penawaran uang, nanti kita bahas. Jadi ekonomi moneter ini masalahnya semuanya tentang uang ya. Semuanya tentang uang. Nomor 5 itu kita membahas sedikit tentang bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya ya, sedikit. Lalu nomor 6 penciptaan uang dan penggandaan uang ya. Nomor 7 itu bank sentral. Di Indonesia kita sebut Bank Indonesia, di Amerika kita sebut The Fed.
Lalu UTS. Pertemuan 9 itu instrumen-instrumen kebijakan moneter yang biasa digunakan oleh BI, Bank Indonesia ya, untuk mengontrol tadi nilai tukar uang misalnya ya, membantu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu apa saja nanti di 9. Nomor 10 ini mungkin sering didengar mungkin akhir-akhir ini inflasi ya, kenaikan harga barang dan jasa. Nah, ini nanti apa-apa saja jenisnya, bagaimana menghitungnya, kok bisa ada inflasi, apa sebabnya nanti kita bahas semua di sini ya. Terus nomor 11 Phillips Curve, ini menarik sekali karena ternyata pemerintah dan Bank Indonesia itu harus memilih ya. Entah harga-harga barang naik tapi penganggurannya turun, atau harga-harga barang naik tapi pengangguran naik juga, atau kalau mau pengangguran turun, harga-harga barang malah melejit gitu ya. Saya ulangi, harga barang mau turun tapi penganggurannya naik, atau pengangguran turun harga barang naik. Nah, itu Phillips curve ya. Jadi ada trade off, harus memilih salah satu antara harga yang murah atau pengangguran sedikit. Nggak bisa dua-duanya. Ya, nanti kita akan bahas logikanya. Nomor 12 itu kita membahas tentang valuta asing, nilai tukar ya. Kok bisa rupiah melemah? Faktornya apa saja? Bagus nggak sih kalau rupiah itu melemah? Atau lebih bagus kalau dikuatin misalnya ya. Nah, ini nanti di 12. 12 dan 13. Nah, 14 itu kita membahas berbagai jenis krisis keuangan yang pernah terjadi ya, baik di Indonesia maupun di luar, sehingga kita tahu, oh ini sejarahnya, oh ini sebabnya, oh ini solusinya, terutama dalam kacamata moneter ya. Yang ke-15 itu tadi bagaimana cara mengatasinya, solusinya ya, bagaimana krisis-krisis yang dalam sejarah itu bisa terlewati. Nah, ini ada UTS dan UAS serta nilai setiap minggu nih ya. Mulai dari pertemuan 2 ada 5%, 5%, 5%. Bagaimana saya menilainya? Begini. Setiap pertemuan itu minimum nanti akan ada 3 kali presentasi ya, dari 3 orang presenter. Lalu 3 orang presenter ini tadi presentasi ya, tapi presentasinya tidak dinilai. Yang saya nilai itu adalah PowerPoint yang dikumpulkan oleh setiap orang di setiap minggunya. Jadi setiap minggu nanti ada room di Adlink untuk mengumpulkan presentasi. Dan presentasi ini PPT-nya yang akan saya nilai. Sekali lagi, presentasi tidak dinilai, tapi PPT yang dikumpulkan di Adlink oleh setiap mahasiswa, bukan hanya oleh presenter, oleh setiap mahasiswa, itu yang akan dinilai. Jadi pastikan setiap minggu kalian buka presentasi ya, buat PPT-nya. Karena itu yang akan saya nilai. Seperti itu. Nah, lalu untuk UTS. UTS-nya apa? UTS-nya adalah PPT yang tadi sudah dibuat ya, dikompil, digabung jadi satu. Lalu kalian buat video yang menjelaskan seluruh materi yang dalam PPT tersebut. Ya, buat video, upload di YouTube. Link YouTube-nya nanti akan disampaikan di e-learning waktu ujian. Ya. Nah, PPT tadi
yang 5% ini, yang setiap minggu, ini nilainya paling besar ya dari seluruh nilai. Kalau kita lihat, UTS 12,5 saja. UAS juga 12,5, persis sama ya UAS ya. Tapi ini PPT-nya materinya sampai sebelum UAS. Dari UTS, sesudah UTS sampai sebelum UAS, buat video juga, itu juga nilainya cuma 12,5. Jadi total ujian dua-duanya 25, sikap 10, 35, 65%-nya dari setiap minggu yang kalian kumpulkan. Ya, jadi kalau mau lulus dengan nilai yang baik, wajib memperhatikan kualitas PPT yang diupload setiap minggunya. Ya. Dan pada saat ini nanti PPT yang dipresentasikan, dibuat video ini, PPT-nya harus sudah direvisi sesuai dengan diskusi yang ada di dalam kelas ya. Supaya bagus hasilnya. Seperti itu. Nah, jadi itu cara kita mendapatkan nilai di kelas saya ya. Harusnya sudah cukup jelas nilainya ya. Nah, yang presentasi di setiap minggu, misalnya pertemuan kedua, ya, masalah uang, itu yang presentasi siapa? Nah, kita tentukan, ya. Mari kita tentukan hari ini juga dibantu ya oleh Bang Fauzan secara acak. Yang penting setiap pertemuan itu ada 3 orang yang maju. Usahakan adil, artinya kalau misalnya satu orang maju 2 kali ya 2 kali. Kalau memang nanti ada yang tidak sama rata, sedikit aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai misalnya ya, yang lain semua teman-temannya maju 2 kali, ada satu orang maju 5 kali atau 4 kali sendiri, jangan ya. Jadi silahkan diacak. Listnya nanti pertemuan 1 A, B, C yang maju. Pertemuan 2 D, E, F dibuat yang rapi dalam Excel. Ya, dibuat rapi dalam Excel. Di-upload nanti di grup WA. Ya, di-upload di grup WA sehingga nanti di pertemuan kedua sudah clear siapa yang maju. Seperti itu ya, maju presentasi. Tapi ingat, nilai itu 5% ini bukan dari presentasinya ya, tapi dari kualitas PPT yang diupload setiap minggu oleh setiap mahasiswa. Jadi yang membuat PPT bukan hanya presenter, tapi semua mahasiswa harus membuat ya, karena nilainya saya ambil dari sana. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan pertama. Semoga lancar ya pembuatan grup WA dan pembagian presenter setiap minggunya. Sebelum ini selesai jangan pulang. Jangan bubar dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan kedua setelah habis liburan nanti ya. Selamat liburan, sehat-sehat dan hati-hati di jalan. Terima kasih.